Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsen Hati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Jadi hari ini aku kurang sehat saudaraku ya, biasa pergantian musim, waduh, batuk pilek penyakitnya anak kos. Meriang, alhamdulillah sih udah nggak begitu meriang, tapi masih batuk sama pileknya masih ya. Kita sering mendoakan saudaraku semoga sehat semuanya ya saudaraku ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas anaknya si Panda lagi. Kenapa? Jadi yang kemarin kan si Pandi itu sakit mata, dan alhamdulillahnya saudaraku, sekali aku obati pakai daun sirih, si Pandi sudah sembuh. Nanti aku bakal tunjukkan keadaannya si Pandi ya, matanya bagaimana. Yang kemarin itu sempat parah, jadi belekan, nggak bisa melek. Dan sekarang giliran si Pandunya, tapi Pandunya bukan sakit mata, tapi lebih ke kena jamur. Jadi memang usia kitten seminggu 2 minggu itu rawan banget dengan jamur, sakit mata sama pilek. Sebelum membahas bagaimana caraku mengobati kitten kalau kena jamur, gak ada salahnya dong buat saudaraku yang udah sering nonton tapi belum subscribe, klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsen Hati, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa DM di Instagramnya Arsen Hadi, di follow juga ya Instagramnya Arsen Hadi. Insya Allah nanti kalau aku nggak repot, kalau aku ada waktu senggang, dibalas apa yang jadi pertanyaan saudaraku. Ya wes, kita lihat keadaan si Pandu dulu ya. Ya saudaraku, ini si Pandu ya. Jadi Pandu usianya sekitar 2 minggu, tapi udah gede banget dia ya. Lucu nih mukanya. Nyantol ya, nyantol apa Ki? Untuk kecantol. Jadi saudaraku, yang kena jamur itu di bagian ini saudaraku ya, di bagian ekornya si Pandu nih. Jadi kalau bisa kalian lihat saudaraku, ini berkerak, apa namanya, jamurnya berkerak seperti ini. Jadi memang yang diserang si Pandu itu di bagian ekornya aja. Untuk bagian yang lain insya Allah aman, si Pandu nggak kena jamur saudaraku. Ya sudah. Oh, ternyata di sini juga ada saudaraku, di bagian paha sebelah kiri ada jamurnya juga. Dan yang terparah adalah di bagian ekor. Yaudah, kita nanti bakal ini ya, sembuhin, obatin. Bismillah, semoga sembuh ya Pandu ya. Dan saudaraku, ini si Pandi, alhamdulillah, lihat saudaraku, matanya sembuh ya. Matanya Pandi sembuh. Jadi aku cuman sekali obatin pakai daun sirih, rebusan daun sirih, si Pandi langsung bisa sembuh matanya, nggak belekan lagi, bisa kalian lihat saudaraku. Dan si Pandi alhamdulillah nggak ada jamurnya. Jadi memang penyakitnya dibagi rata ya. Si Pandu yang nanggung sakit jamur, Pandinya sakit mata. Sini Pandi. Nih. Saudaraku ya, sembuh ya. Alhamdulillah sembuh matanya. Ya saudaraku, sebelum aku ngobatin si Pandu ya, gak ada salahnya aku berbagi informasi dan berbagi tips bagaimana sih cara menanggulangi agar kitten itu tidak rawan dengan jamur. Yang pertama yaitu kandangnya atau tempatnya mereka sama induknya berlindung atau bertempat tinggal di situ ya saudaraku ya. Misalkan kayak di kandang, usahakan kalian punya lebih dari 1 lemek atau alas yang mengalasi kandang. Misalkan nih ya, kalian minimal harus punya 2. Misalkan yang hari ini dipakai, yang satu itu dijemur ya, atau yang satu udah kering habis dijemur, yang dipakai itu kalian jemur lagi. Jadi kayak di shift, diganti-ganti gitu ya saudaraku ya. Jadi biar tempat untuk alasnya itu nggak lembab, jadi kalian bisa jemur. Kalian bisa pakai kain yang halus atau pakai kardus. Kalau kardus itu kan bisa sekali pakai ya, habis kalau kena pipis, kena pupnya bisa kalian buang. Kalau kain kalian bisa cuci, habis itu jemur. Ingat, kalian harus punya lebih dari 2 ya. Jadi kalau cuma punya 1, kasihan yang ini dijemur dia nggak ada alasnya. Jadi minimal kalian harus punya 2 alas untuk pergantian agar terhindar dari jamur.
Ya saudaraku, jadi untuk obat jamur selama ini aku memakai Skedik. Ya, mungkin ada saudara-saudaraku juga yang pakai Skedik. Ini aku punya lumayan banyak stoknya, cuman ada beberapa yang semprotannya tuh rusak gitu loh. Makanya aku manfaatin. Jadi nanti kalau memang semprotannya rusak, kalian bisa ganti botolnya, atau enggak kalian bisa pakai tangan atau pakai alat untuk mengoleskan ke bagian yang kena jamur ya. Jadi kalau aku sarankan, kalau kalian punya budgetnya minim kayak aku, nggak ada salahnya kalian pakai Skedik. Ini udah beberapa video udah aku jelaskan ya, apa tuh efeknya dari Skedik tuh kayak apa, mulai dari baunya dan segala macamnya. Kalian bisa lihat video-videoku sebelumnya. Jadi karena aku merasa cocok, jadi aku harus punya stok beberapa botol Skedik ya. Ini harganya juga nggak terlalu mahal. Kalian bisa cari di toko-toko online saudaraku ya. Kalau aku dulu sih harganya beli kurang lebih harganya 15.000. Oke, sekarang kita bakal ngobatin si Pandu dengan obat jamur favoritku yaitu Skedik. Oke saudaraku, karena ini kucingnya masih kitten jadi agak-agak gampang lah ya untuk ngobatinya. Jadi ini tadi yang bagian kepalanya aku lepas saudaraku ya. Jadi aku pakai tangan, aku lebih comfort pakai tangan daripada pakai kapas atau pakai apa. Jadi tinggal kalian oles-oles di bagian yang kena jamur. Nah saudaraku, jadi untuk ini kan jamurnya berkerak ya. Aku nggak bersihkan pakai air sirih atau pakai air hangat. Jadi kalau Skedik itu bisa merontokkan jamur-jamur yang sudah berkerak. Dan ini cocok banget buat kucing-kucing yang kena skebis. Skebis itu ya, kalau kena apa namanya Skedik ini, skebis dikasih Skedik, insya Allah cepet banget rontoknya. Sebenarnya ada opsi lain atau saran dari saudara-saudara onlineku, kenapa nggak pakai minyak kelapa murni atau pakai VCO? Kalau menurutku saudaraku, kalau kita pakai minyak murni kelapa ya, minyak kelapa murni atau VCO, tanggoku kayak mana montol biar. Nah, kalau pakai VCO atau minyak kelapa saudaraku, dia kan teksturnya tuh lengket ya. Jadi kalau kena bulu mereka pasti bakal kayak lepek. Nah, belum nanti kalau dijilatin sama induknya. Habis dijilatin bagian yang diobati dengan minyak kelapa atau VCO, nanti bakal ngejilatin anaknya di bagian tubuhnya pasti bakal lepek. Itu saudaraku. Aku tapi lebih seneng aja pakai Skedik. Ya saudaraku, jadi untuk pengobatan ini apabila udah kayak si Pandu ini kan lumayan berkerak ya, kalian bisa obati sehari 2 kali, pagi siang atau siang malam, atau kalau aku sarankan sih malam ya, di saat mereka lagi tidur, mau tidur. Jadi untuk proses penyerapan atau perontokan jamur yang berkerak ini lebih maksimal karena tidak lebih banyak bergerak si kittennya. Oke, udah selesai saudaraku. Ya setelah Masya Allah. Jadi udah ini ya saudaraku, udah diobatin. Alhamdulillah. Ya saudaraku, sama si induknya sama si panda dijilatin. Aman nggak itu bagi kucing Skedik kalau kejilat? Insya Allah aman, nggak ada masalah apa-apa. Selama ini aku pakai ya saudaraku, nggak ada efeknya ke kucingku yang muntah, keracunan atau apa, nggak ada. Insya Allah aman, Skedik aman. Jadi aku selama 7 tahun ini sudah pakai Skedik saudaraku ya. Jadi untuk kucing-kucingku yang kena jamur, aku pakai Skedik. Ya saudaraku, kalau kalian pengen bukti ya, jadi Skedik bener ampuh nggak untuk mengobati jamur, aku akan buktikan dengan keadaan si Yuli yang kemarin itu udah aku bikin videonya juga. Dia waktu pertama kali aku mandikan ternyata ada jamurnya yang berkerak juga dan dalamnya tuh basah. Nah setelah aku semprot Skedik sekitar 1-3 kali atau 3 hari proses penyemprotan, sehari 2-3 kali,
itu si Juli sudah kering jamurnya dan sekarang tinggal masa penumbuhan bulunya. Yowes, sekarang aku bakal tunjukkan bagaimana keadaan Juli setelah jamurnya aku obatin pakai Skydic ya saudaraku ya. Jamur berkerak, dalamnya basah. Ini si Juli, ini ya saudaraku Juli. Jadi kemarin Juli di bagian lehernya sini ini berjamur. Nah sekarang sudah sembuh saudaraku. Ini Yul, yang mana Yul? Oh ini saudaraku nih ya, sudah sembuh, sudah nggak ada jamurnya. Jadi tinggal masa penumbuhan bulu ya. Juli tambah cantik. Ini lebih jelasnya ya saudaraku ya. Jadi alhamdulillah sudah sembuh, udah nggak ada kayak koreng atau jamur yang basah. Ini jadi tinggal bulu-bulunya. Sebentar Yuli, bulu-bulunya si Yuli tinggal masa-masa penumbuhan. Kalau udah kering kayak gini perlu dikasih obat jamur nggak sih saudaraku? Atau dikasih Skydic lagi? Nggak ada salahnya sih kalian oles-olesin sedikit ya, sampai benar-benar maksimal, sampai bulunya si Yuli ini tumbuh ya saudaraku ya. Pinter ya. Oh, rembias sih kia. Ya saudaraku, itu tadi sedikit informasi dan tips bagaimana caraku mengobati kucing kitten kalau kena jamur ya. Jadi kalau aku selama ini tuh pakai Skydic saudaraku ya. Aku pakai Skydic dan itu juga untuk kucing-kucingku yang dewasa aku juga pakai Skydic. Jadi kalau kucing dewasa itu biasanya aku mandikan dulu pakai rebusan daun sirih, baru aku pakai Skydic. Kalau memang gak ada daun sirih, kalian langsung pakai Skydic juga bisa. Skydic itu terbukti ya, tadi udah aku tunjukkan memang ampuh untuk membasmi jamur, apapun jamurnya, mulai dari jamur ulang berkerak, jamur basah, terus skabis ya. Dan Skydic itu juga saudaraku bisa untuk menyembuhkan luka. Jadi misalkan kalau kucing kalian ada luka, entah itu habis berantem atau apa, tinggal kalian semprot aja pakai Skydic ya. Intinya ingat, kita sebagai pembantu atau babunya tuh harus telaten untuk mengobati para majikan kita. Oke? Gak ada salahnya juga buat saudaraku kalau yang pengen pakai coconut oil, bener ya. Ini loh minyak kelapa atau VCO terserah. Cuman kalau aku sarankan sih, kalau pakai VCO pasti bakalan lepek itu aja di bulunya ya. Kalau aku lebih nyamannya pakai Skydic. Oke saudaraku, terima kasih ya. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat, semoga bisa berguna. Kalau memang sudah terbukti, kalian bisa share video ini ke sosial media kalian ya. Ingat saudaraku, buat para rantauers dimanapun kalian berada harus tetap semangat. Buat yang lagi sakit cepat sembuh, doain aku juga cepat sembuh ya, biar lebih aktif lagi bikin konten-kontennya, bikin video-videonya, bikin tips-tipsnya bagaimana cara merawat kucing dengan budget yang sangat minim. Ala anak kos lah pokoknya ya. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantauers.